Jalannya babak pertama final Piala Asia Futsal 2026 antara Indonesia vs Iran. Menit ke-34, Iran membuka skor lebih dulu melalui Hossein Tayyebi. Dari situasi kick-in, ia menyambar bola dengan keras dan bola yang memantul tidak terantisipasi oleh kiper Indonesia, Ahmad Habibi, membuat skor menjadi 0 pertama. Menit ke-7, Indonesia berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 melalui Reza Gunawan yang sigap memanfaatkan bola muntah di depan gawang Iran. Menit ke-89, Israr Megantara mencetak gol pertamanya, membawa Indonesia unggul 2 pertama baru 1 menit kemudian. Ia kembali mencetak gol keduanya, membuat skor menjadi 3-1 untuk Indonesia. Menit ke-14, Firman Adriansyah hampir menambah skor bagi Indonesia dengan sepakan keras yang menghantam tiang gawang Iran. Menit ke-15, Iran sempat mencetak gol melalui Said Ahmad Abbasi. Namun VAR membatalkannya karena bola keluar lapangan lebih dulu. Menit ke-16, Iran mendapatkan penalti. Namun Ahmad Habibi berhasil menyelamatkan tendangan dari Salar Aghapour, menjaga keunggulan Indonesia. Menit ke-18/19, Iran memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 melalui Mahdi Karimi yang memanfaatkan tendangan bebas dari Salar Aghapour yang membentur pemain sebelum masuk gawang. Skor ini bertahan hingga akhir babak pertama. Jalannya babak kedua. Setelah jeda, babak kedua dimulai dengan semangat tinggi dari Iran yang ingin mengejar ketertinggalan. Duel-duel keras terjadi di tengah lapangan, dan Indonesia beberapa kali harus melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan lawan. Menit ke-23, Iran berhasil menyamakan skor menjadi 3-3 melalui tendangan bebas dari Said Ahmad Abbasi. Tembakan mendatarnya menembus pagar hidup pertahanan Indonesia dan tidak dapat dijangkau oleh Ahmad Habibi. Menit ke-24, tak lama kemudian, Indonesia kembali memimpin. Samuel Eko melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Iran Bager Mohammadi, membuat skor menjadi 4-3. Menit ke-35, Iran mendapat peluang emas ketika tembakan Muhammad Hossein Derahshani dari sisi sayap membentur mistar gawang. Namun Indonesia berhasil terhindar dari kebobolan. Menit ke-37, Iran menerapkan skema power play dengan menggunakan kiper terbang. Mahdi Karimi memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak gol, menyamakan skor menjadi 4-4. Menit akhir, kedua tim terus saling menyerang dan bertahan dengan giat. Iran terus menekan, sementara Indonesia mencoba mencari celah untuk serangan balik. Namun, tidak ada gol lagi tercipta hingga peluit panjang berbunyi, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time. Jalannya babak extra time. Setelah babak kedua berakhir dengan skor 4-4, kedua tim memasuki babak extra time yang dibagi menjadi 2 babak masing-masing 5 menit. Kedua belah pihak tampil lebih fokus dan hati-hati, namun tetap tidak mengurangi intensitas serangan. Menit ke-43, Indonesia memulai serangan berbahaya dari sisi kiri lapangan. Israr Megantara menerima umpan dari Dewa Rizky, melewati satu pemain pertahanan. Iran lalu melepaskan tendangan akurat ke sudut bawah gawang yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Bager Mohammadi. Skor menjadi 5-4 untuk Indonesia. Menit ke-48, Iran tidak tinggal diam dan segera mengeluarkan serangan balik. Amir Hossein Karimi mengambil inisiatif dari luar kotak penalti.
mengirimkan bola dengan kecepatan tinggi yang membentur mistar gawang sebelum masuk ke dalam, menyamakan skor menjadi 5-5 menit ke-50 hingga akhir. Kedua tim berusaha keras untuk mencetak gol pemenang. Indonesia memiliki peluang emas ketika Samuel Eko mendapatkan bola di area berbahaya. Namun tembakannya terlalu dekat dengan kiper sehingga mudah diselamatkan. Iren juga punya kesempatan melalui Said Ahmad Abbasi. Namun bola hanya menyentuh tiang dan keluar. Tidak ada gol lagi tercipta hingga peluit panjang berbunyi. Membuat pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Babak adu penalti. Setelah babak extra time berakhir dengan skor 5-5, kedua tim memasuki babak adu penalti yang penuh ketegangan. Iren sebagai tim tamu mengambil kesempatan untuk mencetak tendangan pertama. 1. Said Ahmad Abbasi Iren. Tendangannya tepat sasaran ke sudut kiri bawah gawang. Kiper Ahmad Habibi mencoba menyelinap namun tidak mampu menjangkau. Iren unggul 1-0. 2. Israr Megantara Indonesia, mengarahkan bola dengan presisi ke sudut kanan atas. Kiper Bager Mohammadi melompat namun terlambat, skor sama 1-1. 3. Hossein Tayyebi Iren, tendangan kerasnya ke tengah gawang berhasil menembus jangkauan. Habibi Iren unggul 2-1. 4. Reza Gunawan Indonesia, menggunakan teknik roll shot yang akurat ke sudut kiri bawah. Mohammadi tidak dapat menghalangi, skor sama 2-2. 5. Amir Hossein Karimi Iren, mengirim bola ke sudut kanan bawah dengan kecepatan tinggi. Habibi tidak berdaya, Iren unggul 3-2. 6. Samuel Eko Indonesia, tendangannya ke sudut kanan atas berhasil masuk, menyamakan skor menjadi 3-3. 7. Mahdi Karimi Iren, mengarahkan bola ke sudut kiri atas. Habibi mencoba menghentikan namun gagal, Iren unggul 4-3. 8. Dewa Rizky Indonesia, tendangannya terlalu tinggi dan keluar dari gawang Indonesia, gagal, skor tetap 4-3. Dengan demikian, Iren menang adu penalti dengan skor 4-3, menjadikan total skor akhir pertandingan 6-5. Iren berhasil mempertahankan gelar juara Piala Asia Futsal untuk yang ke-14 kalinya, sementara Indonesia harus puas menjadi runner-up namun telah menunjukkan performa luar biasa dan membuat sejarah sebagai finalis pertama kalinya.